Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pertanyaan utama pada hari ini adalah bagaimana caranya melatih orang lain mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dan vital bagi kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan muridnya sebagai berikut. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikut aku. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan ini. Jadikan semua orang muridku. Artinya, kita punya kewajiban untuk melatih orang lain, semua orang, untuk bisa dengar suara Tuhan. Satu-satunya yang harus kita ajarkan adalah dengar suara Tuhan. Janganlah kita latih mereka untuk mendengar suara pendeta A, atau filsuf B, atau motivator C. Kalau mereka bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, barulah mereka bisa sungguh-sungguh jadi murid Tuhan. Ada teman saya yang mengajarkan cara mendengar suara Tuhan pada orang-orang Muslim, orang-orang Buddha, dan orang-orang agama lain. Dan mereka semua bisa dengar suara Tuhan. Yang mereka dengar adalah suara Tuhan Yesus, bukan suara lain. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa berbicara langsung kepada setiap manusia. Dia bahkan bisa bicara pada angin, bukit-bukit, dan dasar bumi. Kepada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berkata di Wahyu 2, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa lihat di sini, kalau Roh itu berbicara bukan hanya pada pemimpin jemaat, tapi pada jemaat-jemaatnya. Dan pemimpin seharusnya juga mendengarkan apa yang didengar oleh jemaat-jemaatnya dari Roh Tuhan. Kepada jemaat Smyrna, Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kepada jemaat Pergamus, Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat." Kepada jemaat Tiatira, Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat." Kepada jemaat Sardis, Tuhan Yesus juga berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat." Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat." Kepada jemaat Laodikia, Tuhan Yesus juga berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat." Yang lebih parahnya lagi, sebetulnya Tuhan sudah menjelaskan tentang dengar suara Tuhan dari Perjanjian Lama. Tuhan menjanjikan lewat Ulangan 28 bahwa setiap orang yang mau syema atau dengar suara Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan yang tidak mau mendengar suara Tuhan itu akan dikutuk. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa baca tentang berkat yang diterima orang yang dengar Tuhan di Ulangan 28. Bukan sampai di situ saja, Yeremia 25 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan sangat sakit hati kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Coba bayangkan, apa yang akan terjadi kalau Tuhan sakit hati pada kita? Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa baca tentang hal ini di Yeremia 25. Saya sangat bersyukur karena Tuhan menjadikan saya seorang yang suka sekali curhat pada Tuhan. Dari sejak kecil, saya adalah seorang anak yang suka sekali berpikir. Dan pikiran itu bentuknya adalah dialog dengan Tuhan. Kadang saya cuma bertanya, Tuhan, saya harus kerjakan PR dulu atau belajar untuk ujian dulu ya Tuhan. Tapi di saat lain saya juga bertanya tentang hal-hal yang menakutkan bagi diri saya. Seperti kematian itu rasanya seperti apa ya Tuhan? Lalu saya juga bertanya, apakah hidup ini begini-begini saja ya Tuhan? Tapi Tuhan sangat baik pada saya. Karena meskipun saat itu saya tidak mengerti betapa pentingnya mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan membuat saya tetap sering tanya dan dengar Tuhan. Saya pernah menang printer karena ikut lomba visual writing, padahal waktu itu saya belum belajar tentang desain sama sekali. Di malam hari sebelum lomba itu, tiba-tiba saya merasakan dorongan untuk mengikuti lomba tersebut. Dan kemudian saya mengerjakannya sampai pukul 3 pagi. Rupanya Tuhan memang mau memberikan printer itu untuk saya. Belum lagi kalau saya ingat bagaimana Tuhan bisa membuat saya masuk dalam tim pertukaran pelajar yang pergi ke Korea. Pada saat pendaftaran internship ke Korea tersebut dibuka, sebetulnya saya sama sekali tidak tertarik. Karena waktu itu saya berencana untuk ikut internship ke Jepang. Bahkan sebetulnya saya sudah ikut les bahasa Jepang saat itu. Kenapa saya tidak mau pergi ke Korea? Karena waktu itu biayanya lumayan besar. Dan saya tidak mau membuat orang tua saya harus membayar mahal untuk internship saya. Tapi suatu malam, tiba-tiba Tuhan mendorong saya untuk mengobrol dengan salah satu kakak kelas yang dulu ikut internship ke Korea. Dari obrolan itu, saya jadi tertarik ikut internship tersebut karena ternyata internship itu bisa mendapatkan beasiswa yang bisa mencakup untuk biaya kuliah, kemudian untuk uang makan, tempat tinggal, dan juga termasuk tiket pulang pergi ke Korea. Esok harinya, saya langsung coba cek ke papan pengumuman, dan ternyata hari itu ketika saya cek, itu adalah hari terakhir pengumpulan dokumen untuk internship ke Korea tersebut. Saya langsung panik, kemudian saya memutuskan untuk bolos kuliah pagi itu, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan secara sengaja. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kosan, menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Saya ingat sekali, pada saat itu, saya mencoba mengumpulkan dokumen, membuat surat pengajuan diri, sambil menangis. Karena saking paniknya. Ternyata Tuhan memang mau menghadiahkan internship ke Korea itu untuk saya. Karena entah bagaimana ceritanya, semua orang yang mau mendaftar ke internship ke Korea tersebut, tidak tahu kalau hari itu adalah hari pengumpulan dokumen terakhir. Jadilah, saya adalah satu-satunya kandidat yang mengumpulkan dokumen pada hari itu, meskipun beberapa dokumen harus menyusul. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan memberikan saya beasiswa. Padahal waktu kemudian saya berangkat ke Korea dan saya ngobrol dengan teman-teman saya, tahun itu Korea sedang dalam pengurangan beasiswa. Dan hanya 3 orang dari universitas yang saya datangi itu yang mendapatkan beasiswa tersebut. Saya juga kemudian jadi paham kalau semua berkat yang saya terima dalam hidup ini sesungguhnya adalah janji Tuhan di Ulangan 28 pada setiap orang yang syema. Dan itu adalah pemenuhan janji Tuhan pada saya karena saya sudah syema setiap hari sejak kecil. Terima kasih ya Tuhan.
Meskipun dari kecil saya sudah ikut sekolah minggu, kemudian saya ikut bimbingan agama di sekolah, tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa saya sebetulnya bisa tanya dan dengar Tuhan secara langsung. Di tahun 2020, Tuhan mempertemukan saya dengan banyak teman lain yang sudah sering mendengarkan Tuhan atau Shema setiap hari. Disitulah saya baru paham tentang konsep mendengarkan Tuhan atau Shema ini. Ada beberapa langkah penting ketika kita mengajari orang untuk Shema atau bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah minta dia untuk mohon ampun atas kesalahannya secara detail. Tidak perlu diucapkan, cukup antara dia dengan Tuhan saja. Jadi saya pernah bertemu seorang yang sama sekali tidak bisa dengar suara Tuhan. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ternyata orang ini memiliki kemarahan pada Tuhan. Setelah dia mohon ampun atas kemarahannya ini, barulah kemudian dia bisa dengar suara Tuhan. Yesaya 59, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Langkah yang kedua adalah minta dia untuk membuang segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Misalnya, santet, atau susuk, atau kuasa gelap, atau berhala. Saya udah pernah bertemu seorang yang menggunakan susuk. Dia menggunakan susuk supaya orang lain tertarik pada dia. Tapi susuk inilah juga yang membuat dia sulit sekali dengan Tuhan. Kalau dia tidak tahu apa yang Tuhan tidak suka dari dirinya, beritahu dia untuk menggunakan Alkitab dengan cara ba'arokah. Baca Alkitab arahan Roh Kudus Allah. Yang ketiga, langkahnya adalah minta dia untuk mengampuni semua orang yang sudah menyakiti dia. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai badut mengamen di pinggir jalan. Ketika mengobrol, ternyata orang ini dulunya bekerja sebagai barista di Jeko. Karena PPKM, karena COVID, akhirnya dipecat oleh bosnya. Ketika saya tanya Tuhan, ternyata orang ini belum mengampuni bosnya dan juga belum mengampuni orang tuanya. Dia merasa bosnya dan orang tuanya adalah orang-orang yang membuat dia hidupnya menjadi sulit seperti sekarang. Matius 11 ayat 24-26 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan Efesus 4 ayat 26-27 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Adanya kemarahan yang berlarut-larut itu hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak bisa dengar suara Tuhan, dan hanya memberi celah pada iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus membuang semuanya itu. Langkah yang keempat adalah berdoa untuk menyingkirkan semua iblis yang menghalangi. Bisa jadi iblis yang datang dari kutuk turunan, atau juga iblis yang datang dari celah diri sendiri, seperti misalnya dari sakit hati atau kecanduan. Kita bisa ikuti cara Tuhan Yesus. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah pada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Jadi kita bisa gunakan doa kita, mengusir setan, mengusir iblis. Langkah yang kelima adalah minta tolong Roh Kudus untuk membuka hati, pikiran, mata, telinga kita. Karena Tuhan bisa berbicara pada kita lewat hati, pikiran, mata, dan telinga kita.
Pertanyaan yang biasa kita gunakan adalah, Tuhan mau kita menyanyikan lagu apa? Biasanya Tuhan pasti menjawab. Atau, tolong tanyakan pada Tuhan apa yang harus didoakan untuk saya. Tuhan pasti menjawab pertanyaan ini. Cara termudah untuk kita cek adalah dengan konfirmasi, baca Alkitab, suara diri sendiri itu cenderung egois. Jadi, sifatnya menuju kepentingan diri sendiri saja. Sedangkan suara iblis itu semuanya menuju maut dan celaka. Saya pernah kecolongan suara iblis ketika saya mendoakan orang lain yang sakit. Saat itu saya dan teman saya berdoa dengan suara nyaring. Sejujurnya saya mengikuti teman saya, karena saya pikir, oh pasti Tuhan sudah memberitahu dia untuk melakukan ini. Tapi ternyata setelah sekian lama, orang itu tidak kunjung sembuh. Kemudian saya akhirnya bertanya pada Tuhan sekali lagi untuk konfirmasi. Dan ternyata Tuhan justru meminta kita untuk memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Dan betul saja, setelah kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, akhirnya orang itu sembuh. Sebetulnya berdoa dengan suara nyaring itu tidak salah. Tapi kalau kita lakukan tanpa arahan dari Tuhan, maka itu kemudian keluar dari diri kita sebagai bentuk kita ingin menunjukkan diri kita, bukan menunjukkan kuasa Allah. Oleh karena itu, kita harus betul-betul tanya pada Tuhan, karena iblis bisa gunakan ego kita untuk menjatuhkan kita dalam dosa dan untuk menyamarkan suara Tuhan yang sebetulnya. Kita harus tekankan pada orang itu untuk selalu konfirmasi kembali pada Alkitab dan juga pada teman-teman di sekitar. Konfirmasi ke Alkitab sangat penting untuk dilakukan. Saya pernah mengalami keraguan ketika salah satu teman saya memohon bantuan uang untuk dia gunakan membeli box chiller. Karena waktu itu dia punya usaha jualan ikan beku. Saat itu saya tanya pada Tuhan dan Tuhan bilang untuk tidak membantu orang itu. Tentu saya kaget, karena saya pikir kenapa tidak boleh membantu Tuhan. Setelah saya coba konfirmasi ke Alkitab, Tuhan memberikan saya ayat tentang bangsa yang menyembah berhala dan menjauh dari Tuhan. Saya jadi mengerti, kalau teman saya ini hatinya tidak tertuju pada Tuhan, dan hanya tertuju pada usahanya saja. Oleh karena itu, Tuhan tidak ingin saya membantu dia, karena Tuhan tidak ingin menjatuhkan dia semakin dalam. Pada saat pembuatan khotbah ini, saya mengalami banyak sekali kesulitan. Mulai dari materi yang tidak kunjung usai, sepertinya kepala saya tuh ditutup, jadi tidak bisa berpikir, sampai tepat sebelum rekaman khotbah ini, mata saya tiba-tiba merah. Baik yang kanan maupun kiri tiba-tiba sakit. Rupanya memang iblis sangat tidak suka ketika saya akan membawakan topik ini, topik mendengarkan Tuhan. Ketika saya tanya, Tuhan, kenapa ya iblis sangat tidak suka dengan topik ini? Karena sebenarnya sudah banyak sekali khotbah yang saya buat. Lalu Tuhan menjawab pada saya, karena kalau orang bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung, maka orang tidak lagi akan bergantung pada orang lain, pada manusia lain. Dari situ kemudian saya ingat, banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang mengagung-agungkan pemuka agama atau motivator. Setiap kali mereka ada masalah, setiap kali mereka sedang dalam kesulitan, yang mereka ingat adalah tanya pada orang-orang tersebut, pada pemuka agama atau motivator yang mereka percayai. Mereka tidak tanya pada Tuhan. Ini sangat berbahaya karena orang-orang tersebut menjadikan pemuka agama dan motivator itu sebagai Tuhan mereka. Dan ini adalah siasat iblis. Maka mereka sudah punya berhala, dan mereka jadi semakin jauh dari Tuhan. Dari situ saya ingat betapa pentingnya mengajarkan orang lain untuk mendengar suara Tuhan secara langsung.
tidak ada orang di dunia ini yang bisa memberikan jawaban yang membawa kita pada kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi ingat, hanya tanya dan dengar Tuhan saja. Jangan mengenalkan manusia lain. Ketika saya sedang bingung sekali karena mata saya sakit, Tuhan memberikan saya ayat di Keluaran 14. Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Dari ayat ini saya tahu betul kalau Tuhan betul-betul mau menggunakan khotbah ini untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Tuhan betul-betul luar biasa. Selamat mengajarkan orang lain mendengarkan suara Roh Kudus. Amin.